Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari program linear. Nah, program linear adalah teknik matematika yang dirancang untuk membantu manajer operasi merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Banyak keputusan manajemen operasi melibatkan upaya untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif. Sumber daya di sini dapat mencakup mesin, sebagai contoh pesawat dalam kasus sebuah maskapai penerbangan, tenaga kerja seperti pilot, uang, waktu dan bahan mentah seperti bahan bakar jet. Sumber daya ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk barang seperti mesin, furniture, makanan atau pakaian, atau jasa seperti jadwal maskapai penerbangan, kebijakan periklanan, atau keputusan investasi. Berikut berbagai contoh penerapan program linear dalam manajemen operasi. Pertama, penjadwalan teller di bank, sehingga kebutuhan terpenuhi selama setiap jam dalam sehari untuk meminimalkan total biaya tenaga kerja. Atau untuk memilih bauran produk di pabrik untuk memanfaatkan jam mesin dan jam kerja yang tersedia dengan baik sambil memaksimalkan keuntungan perusahaan. Atau bisa juga memilih campuran bahan mentah di pabrik pakan untuk menghasilkan kombinasi pakan jadi dengan biaya minimum. Semua permasalahan linear programming memiliki 4 persyaratan, yaitu yang pertama, fungsi tujuan. Ekspresi matematika dalam pemrograman linear yang memaksimalkan atau meminimalkan beberapa kuantitas, seringkali keuntungan atau biaya, tetapi tujuan apapun dapat digunakan. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam kasus sistem distribusi, angkutan truk atau jalur udara, tujuannya mungkin untuk meminimalkan biaya pengiriman. Yang kedua, fungsi kendala. Kendala yang dimaksud di sini adalah batasan yang membatasi sejauh mana kita dapat mengejar tujuan. Misalnya, memutuskan berapa banyak unit dari setiap produk dalam lini produk perusahaan yang akan diproduksi dibatasi oleh tenaga kerja dan mesin yang tersedia. Karena itu perusahaan ingin memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas atau fungsi tujuan dengan sumber daya yang terbatas atau fungsi kendalanya. Kemudian yang ketiga, alternatif. Biasanya saya sebut sebagai variabel keputusan atau alternatif untuk dipilih. Misalnya jika sebuah perusahaan menghasilkan 3 produk yang berbeda, manajemen dapat menggunakan linear programming untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan produksi di antara terbatasnya sumber daya produksinya, seperti tenaga kerja, mesin, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, itu terkait linearitas. Tujuan dan kendala dalam masalah pemrograman linear harus dinyatakan dalam istilah persamaan atau pertidaksamaan linear. Linearitas menyeratkan proporsionalitas dan aditivitas. Jika X1 dan X2 adalah variabel keputusan, tidak boleh ada produk kali, misalkan X1 dikali X2, atau pangkat, misalkan X1 pangkat 3. Dalam tujuan atau kendala. Contoh, ekspresi 5x1 ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 250 merupakan persamaan linear. Namun, ekspresi 5x1 ditambah 8x2 dikurang 2x1 dikali x2 kurang dari sama dengan 300 bukan merupakan persamaan linear. Berikut cara merumuskan permasalahan dalam pemrograman linear. Salah satu aplikasi pemrograman linear yang paling umum adalah masalah bauran produk. 2 atau lebih produk biasanya diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Perusahaan ingin menentukan
Berapa banyak unit dari setiap produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan yang diberikan secara keseluruhan dari sumber dayanya yang terbatas. Mari kita lihat contohnya. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita meringkas informasi yang diperlukan untuk merumuskan dan memecahkan masalah sebagai berikut. Informasi yang meliputi departemen yang ada, yaitu elektronik dan perakitan. Kemudian waktu yang dibutuhkan dari dua jenis produk yang ada, waktu yang tersedia, dan juga keuntungan per unit dari setiap jenis produk. Dari ringkasan informasi, kita bisa menentukan satu, variabel keputusannya di sini adalah X-pot sebagai X1 dan blueberries sebagai X2. Selanjutnya fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Sehingga formulasi matematikanya adalah 7X1 ditambah 5X2. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan hubungan matematis untuk mendeskripsikan dua kendala dalam masalah ini. Satu hubungan umum adalah jumlah sumber daya yang digunakan kurang dari sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Maka fungsi kendala adalah kendala yang pertama, waktu elektronik yang digunakan kurang dari waktu elektronik yang tersedia. Sehingga 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 240. Kemudian kendala kedua, waktu perakitan yang digunakan kurang dari sama dengan waktu perakitan yang tersedia. Sehingga menjadi 2X1 ditambah 1X2 kurang dari sama dengan 100. Kedua kendala ini merupakan batasan kapasitas produksi dan tentu saja mempengaruhi total keuntungan. Semakin banyak unit dari satu produk yang diproduksi perusahaan, semakin sedikit yang dapat dibuat dari produk lainnya. Demikianlah sesi kita kali ini. Kita sudah membahas mengenai konsep dasar program linear dan bagaimana memformulasikan program linear. Semoga rekan-rekan dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.